para oposan, kaum yang frustrasi, kelompok pecatan, bahkan mantan menteri yang diadili karena kasus korupsi. Mengingatkan dan juga mengompori bahwa krisis Sri Lanka bisa terjadi di Indonesia. Lalu memprovokasi rakyat agar menyerbu istana negara. Ingat ya, Sri Lanka bukan Indonesia. Dan sebaliknya, Indonesia bukan Sri Lanka. Sri Lanka negeri salah urus dan salah memilih pemimpin. Itu benar, ya kan? Tapi Indonesia tidak. Dengan segala gejolak politik dan teriakan frustrasi para politisi oposannya, negeri kita ini relatif stabil. Bahkan Indonesia bisa menyelenggarakan event internasional G20 di Bali, di mana Indonesia jadi presidensi grupnya. Dan sebentar lagi, Asian Para Games akan digelar di Solo, tanah kelahiran presiden kita, setelah gagal digelar di Vietnam karena negara itu mundur sebagai tuan rumah. Tentu saja mengingatkan apa yang terjadi di Sri Lanka bisa terjadi di sini adalah sah-sah saja. Tapi memprovokasi rakyat Indonesia agar menyerbu istana negara sebagaimana yang terjadi di Sri Lanka adalah masalah lain. Hasutan, agitasi, provokasi yang di zaman Orde Baru sudah memenuhi syarat untuk mencomot pelakunya ke kantor Laksusda atau Kopkamtib. Jawaban sederhana mengapa negara Sri Lanka mengalami krisis hebat adalah karena negeri Sri Lanka tidak punya menteri keuangan kelas dunia seperti Sri Mulyani. Sri Lanka tak punya menteri segala urusan seperti Luhut Binsar Panjaitan, dan yang jelas Sri Lanka juga tak punya unit anti teroris yang efektif seperti Densus 88 anti teror. Dan yang paling penting dari semua itu, Sri Lanka tak punya presiden segigih Jokowi. Camkan itu. Bank Dunia IMF menyampaikan bahwa akan ada kurang lebih 60 negara yang akan ambruk ekonominya. Yang 40 diperkirakan pasti. Mengutip laporan dari BBC, Sri Lanka terlibat utang sebesar 50 miliar dolar Amerika atau lebih dari 748 triliun rupiah yang harus dibayar kepada kreditur asing agar lebih mudah dikelola untuk membayar kembali. Hanya menanggung hutang 748 triliun saja, negara itu kolaps. Sedangkan hutang negara kita mencapai 7.000 triliun rupiah dengan 39% rasio PDB dan masih berjalan. Pasar masih hidup, rakyat masih belanja, listrik masih menyala. Tak ada pemadaman, masih bebas antre di SPBU, mal dan kafe masih penuh. Anak-anak urban pinggiran tetap mejeng di pusat ibu kota, malah bikin komunitas SCBD, Sudirman, Citayam, Bogor, Depok. Kegagalan manajemen utang termasuk daftar penyebab krisis parah Sri Lanka. Ini yang tak terjadi di Indonesia yang dalam mengelola utang luar negeri sehingga Indonesia relatif baik-baik saja. Hutang kita masih 39% per PDB. Ya, hutang kita masih 39% per PDB. Bandingkan dengan hutang Jepang yang 257%, Sudan 210%, Yunani
207%, Italia 159%, Singapura 138%, dan Amerika 130% dari PDB. Jauh. Per minggu ini, Indonesia bahkan masuk barisan negara yang inflasinya paling rendah di Asia Tenggara, bahkan Asia. Hanya 4,35%. Coba bandingkan dengan Kamboja, 6,3%, Singapura yang 7%, Thailand 7,1%, dan Laos 12,8%, serta Myanmar 13,8%. Bandingkan juga dengan inflasi Turki yang mencapai 75%. Negara yang tempo hari diidolakan kaum kadrun, bahkan para kadrun meminta agar Indonesia belajar pada Presiden Erdogan. Kemana itu makhluk tak berotak kaki tangan Ikhwanul Muslimin itu? Untuk diketahui, Turki kini bahkan masuk daftar 9 negara yang berpotensi mengalami seperti Sri Lanka. Saat ini, tercatat 9 negara sedang bermasalah dan berpotensi krisis, yaitu Afghanistan, Argentina, Laos, Lebanon, Mesir, Myanmar, Pakistan, Turki, dan Zimbabwe. Bagi oposisi dan provokator, data ini mungkin tidak penting. Sedangkan kenaikan harga BBM seperti Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo di sini malah dijadikan bahan bakar untuk agitasi menghasut rakyat. Padahal, sejak dulu pun secara berkala harga BBM naik. Namun kenyataannya, showroom terus dibanjiri mobil produk baru. Pameran mobil di JHCC dan Kemayoran selalu penuh sesak. Jalanan makin macet dengan bermunculannya mobil-mobil Grass. Indonesia pernah menjual bensin seharga 30 perak, yang sekarang sudah jadi Pertalite seharga Rp7.650, Pertamax Rp12.500, dan Pertamax Turbo Rp14.500. Kelipatan kenaikan berapa kalinya ya? PT Pertamina kini sedang mengatur agar subsidi tidak salah sasaran. Karena selama ini, hak rakyat kecil rutin diberikan kepada pemilik mobil mewah. Andalan Sri Lanka adalah pariwisata. Tapi dengan merajalelanya teroris Islam dan di sana tak ada aparat seefektif Densus 88, sektor pariwisata merosot tajam. Terakhir, 3 serangan bom berturut-turut menyasar 3 gereja, 4 hotel, dan sebuah rumah di Sri Lanka pada Minggu 21 April 2019 lalu. Kasus pemboman gereja menjadi titik awal jatuhnya pariwisata di negeri Alengka itu. Negara kualat sama kaum minoritas. Di sini, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno bisa diberitahu tak perlu bikin wisata halal segala. Lebay. Pelajaran dari Sri Lanka, jangan pernah memberi hati pada teroris. Tangkap sebelum beraksi. Termasuk juga provokator-provokator di media sosial yang mendorong aksi teroris. Satu lagi, kondisi ekonomi Sri Lanka makin parah karena terdampak pandemi COVID-19. Uang pinjaman negara dipakai untuk beli vaksin dan obat-obatan. Tapi, mengapa Sri Lanka tak bisa bangkit? Bukankah semua negara di muka bumi terdampak pandemi COVID-19? Begitulah. Lagi-lagi, karena negara itu salah urus dan salah memilih pemimpin. Karena di negeri Sri Lanka tak ada Jokowi dan
Sri Mulyani. Krisis energi juga melanda dunia dan kita melihat harga BBM di semua negara naik tajam. Ini juga tolong sekali-kali Bu Menteri Luar Negeri menyampaikan, membandingkan juga harga beras di sini berapa, di sana berapa, harga gandum di sini berapa, sana berapa, harga BBM di sini berapa, di sana berapa. Pak Menteri SDM juga disampaikan seperti itu. Sehingga rakyat tahu bahwa posisi kita ini kalau dibandingkan negara lain, ini masih pada kondisi yang sangat baik, tapi tetap harus waspada dan hati-hati.